adalah guru saya, guru besar saya. Ya. Beliau bernama Profesor Dr. Kiai Haji Sigli Sarjaya LMN MN. Berderet namanya. Saya ulangi, beliau bernama Profesor Dr. Kiai Haji Sigli Sarjaya LMR MM. Oh, tinggal dilihat guru PPT-nya. Beliau masih muda, seger. Kayak kata Ibu Noma tadi, beliau ini seperti diformalin, jadi nggak tua-tua, muda saja. Beliau kelahiran pada bulan 5 Juli 50. Guru besar hukum Islam, guru besar wakaf, guru besar zakat. Luar biasa. Bahkan guru besar tafsir. Beliaulah orang Banten yang menjadi penyusun tafsir Al-Quran Kementerian Agama. Sekarang orang Banten belum ada lagi kader itu, bro. Cuma beliau satu-satunya. Ini kamus berjalan, kamus hidup. Pangkatnya sudah jenderal, pembina utama udah mantuk, nggak bisa naik lagi. Tapi pensiun beliau masa dia tidak pensiun, walaupun sudah pensiun tapi tetap tenaganya dimanfaatkan. Sekarang masih eksis sebagai ketua Basnas Provinsi Banten, sebagai rektor Unma Pandeglang Banten. Beliau juga mantan rektor UIN SMHB Banten. Beliau juga mantan komisioner PBI nasional. Pokoknya jabatan beliau udah nggak kehitung. Itu indikator bahwa beliau memang punya kapasitas sehingga didatangi oleh yang membutuhkannya. Tuh pengalaman dosennya banyak. Ketua Dewan Pertimbangan MUI, sekarang Ketua Dewan Pertimbangan MUI Banten. Tadi sudah saya Ketua Basnas, sebagai Wakil Ketua FKUI Banten juga. Tuh. Sekarang juga ternyata masih Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Banten. Udah ya, tadi saya itu tadi. Luar biasa. Ini bintang penghargaannya. Satya Lencana Wirakarya, Tim Penyempurnaan Tafsir Al-Quran Menteri Agama dari Presiden Republik Indonesia. Satya Lencana Karya Satya 20 tahun sebagai PNS. Tahun 2012 Satya Lencana Karya Satya 30 tahun sebagai PNS. Ini ya, penghargaan yang didapatkan beliau. Itulah sekilas tentang beliau ya, Profesor Dr. Haji Sigli Sarjaya. Dulu waktu saya kuliah, beliau ini Pak Walid ngajarnya tafsir akam. Saya ikut beliau tafsir akam. Senang jadi beliau, humoris, menarik, disiplin, ya, gitu. Konsisten. Nilai dulu itu A, B, C, D, E. Saya nggak pernah nilai itu dapat A atau B, paling E atau C, B atau C. Jadi saya senang. Sebab kalau saya A, B, malu saya Pak Walid. Sebab saya bodoh, gitu. Waktu kuliah saya disebut makedum nyebutnya. Makedum. Jadi beliau ini umur luar biasa, ini guru besar saya. Di samping Prof. Suparman, Prof. Tihami, Prof. Wahab MA, dan Prof. Baihaqi itu Prof. Yang ada dalam memori saya, itu yang nggak pernah hilang sampai sekarang. Baik, itu mungkin pengantar dari saya tentang profil narasumber kita. Materi yang akan disampaikan beliau adalah potensi dan
dalam pembangunan ekonomi umat di Banten. Makanya sebagai kader ulama, Bapak dan Ibu perlu untuk menyimak materi ini dengan sebaik-baiknya. Kami beri kesempatan kepada guru saya, profesor saya, sekitar 1 jam juga boleh, nanti ada tanya jawab mungkin dari para peserta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Dr. Haji Mahdum Bakhtiar, FPD, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, peserta pendidikan kader ulama angkatan ke-6 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten yang saya banggakan. Apa yang diungkapkan oleh moderator tadi tentang saya itu terlalu berlebih. Saya ini hanya manusia biasa, itu, dan saya ini masih dalam posisi maf'ul bih. Buktinya saya diperintah oleh Pak Mahdum sudah nanti saya datang. Saya masih maf'ul bih. Tetapi kalau fa'ilnya macam-macam, saya bisa menjadi maf'ul muqaddam atau jadi naibul fa'il. Kalau tidak maf'ul muqaddam, saya jadi naibul fa'il. Kalau fa'ilnya macam-macam gitu. Tapi alhamdulillah saya diperintah, saya datang, saya disuruh hari ini saya ketiga kali saya berhadapan dengan aulia. Hari ini pagi tadi jam 9 sampai jam 12 saya di Hotel Ratu Ultima dengan Prof. Darwis Ude. Itu ada kegiatan untuk tampil tentang moderasi beragama dalam perspektif Al-Quran. Jadi tadi ada yang bertanya, ada berapa ayat itu tentang moderasi dalam Al-Quran? Baru kepala juga saya. Sebab saya hafal Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim wal yatalattaf minal jinnati wan nas. Hafal sebenarnya. Wal yatalattaf itu tengah-tengahnya kan. Kalau Quran dulu itu ada tulisan merah. Hafal saya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirrahmanirrahim wal yatalattaf minal jinnati wan nas. Kemudian tadi saya jam 1, jam 2 saya mengisi materi di Semar terkait dengan masalah ini juga. Dan alhamdulillah saya malam ini masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan calon ulama, dengan kader-kader ulama, bahkan sebenarnya sudah jadi ulama. Kalau saya bukan ulama, saya baru. Judul yang disampaikan kepada saya oleh panitia Pak Mahdum dan yang lainnya, ini sebetulnya bukan judul ilmiah. PM-nya judul ini. Karena saya harus menyampaikan potensi zakat di Provinsi Banten. Saya sudah teliti. Beres. Jadi tidak ilmiah ini. Tapi nggak apa-apa lah dalam rangka menyampaikan informasi gitu, nggak apa-apa. Harus kader itu tahu berapa potensi zakat di Banten ini. Bagaimana menggalinya? Memang ulama itu manusia yang hebat. Al-Quran mengungkapkan kata ulama itu hanya 2 kali, tidak lebih. Dari Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim wa yatalattaf minal jinnati wan nas, itu hanya 2 kali Allah menyebutkan kata ulama. Satu dalam surat Fatir, ayat Al-Quran, demi Allah ayat Al-Quran saya bersumpah. Masih saya tidak menyebutkan nomor berapa ayat dan mencari ayat surat Fatir. Ada seperti di sini saya tidak akan sampaikan, ulama kan di sini pasti hafal semuanya. Itu dimulai dengan alam tara annallaha anzala minas sama dan seterusnya, kemudian wa minal jibali juga tumbinu wa humru mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihi. Yang innama yakhshallahu naudzubillah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Satu itu. Yang kedua dalam surat Asy-Syura, itu ayat 39 panjang ayatnya itu, innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, kemudian bilisanin arabiyyin mubin, awalam yakun lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u Bani Israil. Yang 2 kali Allah kita tahu kata-kata ulama, bukan alim, ulama. Kalau ini ayat kita kaji sebelum bicara ini, dalam ayat Fatir innama yakhsyallaha min ibadil ulama, kemudian kita mencoba membuka tafsirnya Biqai, itu apa namanya lupa saya namanya, itu fitana subil ayat waswar, itu nutmuduror fitana subil ayat waswar, itu ada korelasi. Jadi ayat Fatir tersebut yang dikatakan ulama bukan hafal alfiyah, bukan hafal Johar Makmun, bukan hafal Ibnu Muhammad yang dulu saya pernah ada apa, alhamdulillah liqad akhrajana ta'ijal fikri ya babil hijjah, itu bukan menghafal alfiyah dari qala Muhammadun sampai wa ahli wa sahbihi kiramil bararah yang 1002 bait itu, bukan itu. Tapi mereka yang tahu tentang ayatul kauniyah, ruang angkasa. Kenapa? Wa minal jibali judadun binu wa umru mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi ulama itu adalah orang-orang yang diberi dulu lipi, yang tahu tentang ruang angkasa, termasuk Thomas Jamaluddin yang kemarin ribut, kawan saya itu. Dan memang satu-satunya guru besar yang tentang bintang astronomi dia. Hanya kemarin itu keselewat dia. Iya. Thomas Jamaluddin, pinter orangnya. Kawan saya di tim tafsir ilmi. Saya bersama dengan beliau itu dari tahun 2008 sampai dengan 2014. Kami menyusun tafsir ilmi itu dapat 19 buku. Jadi seperti hewan dalam perspektif Al-Quran dan sains. Kemudian flora dalam perspektif sains, Al-Quran dan sains dan seterusnya. Ada 19 buku. Itu lama. Nah, baru dalam Asy-Syura awalam yakun lahum ayatan ay ya'lamu ulama Bani Israil, baru itu ulama macam-macam lain. Yang tahu usul fikih, yang tahu fikih, yang tahu ulumul hadis, yang tahu ulumul Quran, yang tahu balaghah, yang tahu nahwu, yang tahu shorof. Oleh karena itu jangan sekali-kali mengklaim bahwa ulama itu mereka yang hanya hafal, pandai baca kitab. Bukan itu ulama juga, tapi dalam versi dalam Asy-Syu'ara tersebut. Oleh karena itu ulama tersebut 2 kelompok ini. Tapi di kita sekarang ada ulama aksesoris, pakai sorban segede tenong,
kemudian di sini pakai kain, padahal pakaian juga masih bengkok. Karena pakai aksesoris, maka dia ulama aksesoris. Ulama aksesoris. Makanya saya nggak sanggup disebut ulama, saya bukan ulama. Makanya saya ubah. Tapi kehadiran kita di sini dalam rangka mengarah ke situ untuk menjadi penerus-penerus. Baik, itu sekedar mukadimah. Kita berita zakat. Zakat, infak dan sedekah ini ibadah di bidang harta, ibadah maliyah, dan dia memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Karena itu berzakat, berinfak dan bersedekah itu harus dijadikan lifestyle, gaya hidup. Ini di kita ini Pak Madu, kita akui bahwa zakat itu rukun Islam keberapa? Ketiga. Betul nggak? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, man istata'a ilaihi sabila. Kan? Kalau bulan puasa di sini nih, saya tidak menunjukkan ibu-ibu, bapak-bapak. Tiba-tiba ada yang mojok di sana merokok. Saya pikir seruangan ini pasti akan menguji. Kenapa dia merokok? Kenapa dia merokok? Kenapa? Karena dia tidak berpuasa. Dia tidak berpuasa, tidak melaksanakan Islam, dia omongin. Tapi ada orang yang rumahnya bertingkat, kendaraannya lebih satu. Kalau deposito susah dilacak, nggak tahu deposito itu, kecuali PPATK itu yang masalah. Gitu ya. Tapi yang kasat mata aja gitu, tidak berzakat, nggak pernah ada orang yang menguncikan. Padahal dia rukun Islam. Nah ini, saya lanjut aja nanti apa namanya supaya lebih cepat. Nah ini, padahal Allah menggandengkan perintah sholat dan zakat dalam 26 ayat. Terakhir Allah dalam surat Al-Bayyinah. Apa Bayyinah itu? Banyak kuning. Sebab saya dulu menguji mahasiswa, suruh bacakan surat Al-Bayyinah, udah tahu. Saya pindah, coba bacakan surat Al-Ikhlas, bingung juga dia. Coba kulhu, neram. Kalau sudah, padahal dalam Al-Quran nggak ada surat kulhu, nggak ada. Apalagi coba baca surat Asy-Syarah. Itu ada 4 surah yang kita robah dalam mushaf standar berdasarkan kajian ulumul Quran. Al-Insyirah itu kita diganti dengan Asy-Syarah. Apa alam? Asy-Syarah. Kemudian apa namanya? Bani Israel kita ganti dengan Al-Isra. Dan ada beberapa 2 ayat lagi, 2 surat lagi yang kita Hamim Tanzil dan surat Ghafir. Jadi ada 26 ayat Allah menggandengkan dengan perintah sholat. Kemudian, ada 6 ayat disebutkan secara beruntutan dalam ayat yang berbeda. Tapi dalam konteks, coba, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati. Jadi betul-betul Allah memberikan penekanan dalam masalah zakat. Kenapa? Karena tadi itu. Sekarang kemarin saya agak ramai juga Pak Madu, agak pusing juga, dipusingkan. Kita lagi menggebu-gebu bagaimana zakat ini tiba-tiba ada ulama yang berfatwa bahwa zakat profesi tidak ada dalam kitab. Saya baca kitab apapun juga ketemu itu yang namanya zakat profesi. Kemudian orang datang ke saya, kitab apa yang dia baca? Kalau Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Wahab nggak ada. Tapi baca nggak Al-Anwar Abu Ubaid yang dikarang tahun 400?
Ternyata boro-boro punya kitabnya aja benar dia dalam wali. Akhirnya ada hikmahnya. Apa hikmahnya bagi saya? Akhirnya saya browsing semua kitab yang berkenaan dengan zakat. Sehingga saya menemukan sebuah statement dalam Al-Muhalla juz 6 halaman 400 berapa lupa saya, mengatakan begini: apabila seorang muzaki, katakanlah Pak Mahdi, memberikan zakat bukan kepada amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Sebab Syafi'i dalam Al-Hawi mengatakan wal amiluna 'alaiha, ditafsirkan oleh Syafi'i, dikutip oleh Al-Mawardi Al-Hawi Al-Kabir, man wallahu waliyyu qabdah. Itu amil yang diangkat oleh penguasa untuk memungut zakat. Amil. Pak Mahdum memberikan zakat kepada seorang yang dia bukan amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Tiba-tiba si amil tersebut tidak mendayagunakan, mentasarufkannya kepada yang tujuh asnaf. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin, amil wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin wa bisabil. Tidak ada kepada itu. Maka menurut Ibnu Hazm, Pak Mahdum belum gugur kewajiban membayar zakat. Tetapi kata Ibnu Hazm, apabila Pak Mahdum memberikan zakat kepada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, kemudian oleh pemerintah lembaga tersebut tidak mendayagunakan kepada yang sebenarnya yang mustahik zakat, Pak Mahdum bebas, si amil tersebut yang berdosa dunia akhirat. Di dunianya kenapa? Di dunia diancam hukuman 5 tahun. Undang-Undang 23 2011. Itu. Di akhirat apa lagi? Di dunia masih bisa mengangkat penasehat hukum. Pak Mahdum umpamanya lagi adalah seorang yang punya bermasalah, kan bisa mengangkat pengacara penasihat hukum. Di akhirat, wa in tat'amu musqalatun ila hibliha la yuhmal minhu syai' walau kana dzal qurba. Surat apa itu? Surat Al-Isra. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin man khalaqna tafdila. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Baru saya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa fil akhirati a'ma. Dan seterusnya. Nah, sedangkan tadi 26 itu bergandengan, 6 ayat itu sebutkan beruntunan, ayatnya beda. Ini menunjukkan bahwa kedudukan sholat dan zakat sama. Zakat ibadah maliyah yang hablum minan nas, sholat adalah hablum minallah. Ini. Jadi sholat itu hubungan vertikal antara amal dan kliknya, sementara zakat ini salah misalnya. Sholat yang zakat salah itu. Itu yang salah itu bukan saya, bukan laptop, kepiting diikat bulannya merek. Itu. Bukan saya yang salah, kepiting yang salah. Sementara zakat merupakan hubungan horizontal antara sama makhluk. Nih, belum saya akan dari 32 ayat tersebut 8 ayat Makkiyah, selebihnya Madaniyah. Silahkan Bapak lihat dalam Mu'jam Mufassal Al-Quran Abu Bakar. Sekarang tidak perlu membuka Mu'jam Mufassal Al-Quran, tinggal buka ini. Gampang. Dulu Pak Mahdum mau cari satu hadis, bikin skripsi setengah mati. Membuka-buka Jamus Sohir segala ya kemarin ya. Sekarang tinggal ini. Dan sudah ketahuan hadis sahih dan tidak. Coba Al-Mawsu'atul Hadisah. Bapak baca, umpamanya Bunyal Islam ala khamsin, siapa rawinya? Langsung. Bagaimana statusnya, sahih atau apa? Siapa rawinya? Sahih atau dhaif atau maudhu dan sebagainya. Sudah gampang kelihatan. Sekarang gampang. Tapi gampang gitu ya. Tapi kok masih lebih pandai Pak Mahdum dengan sarjana sekarang.
Nah itu. Nah baik. Perintah zakat ini ternyata kepada nabi-nabi terdahulu diberikan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub. Coba baca di Al-Anbiya 69:73. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wa aradu bi kaidan faja'alnahum al-aksari wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin wa ja'alna a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa kanu lana abid. Ternyata umat terdahulu Nabi diperintahkan zakat. Di sini kan iqamis shalah, ita'iz zakat. Ternyata diperintahkan kepada nabi-nabi terdahulu. Coba lihat lagi. Nabi Ismail. Wadhkur fil kitab Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakat wa kana 'inda rabbih mardi. Dia di surat Al-Maryam. Surat Maryam, bukan Al-Maryam, surat Maryam. Kadang-kadang surat apa? Gitu ya. Ada surat Al-Fatir. Enggak ada itu. Yang lebih parah lagi, surat Al-Imran, enggak ada surat Al-Imran. Itu surat keliru itu. Ada juga surat Ali Imran atau Al Imran. Ya. Kepada Nabi Musa juga dari Bani Israel diberitakan zakat. Wa ittakhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ini Bani Israil diperintahkan. Nah, oleh karena itu kepada Nabi Isa juga sama. Kepada ahli kitab juga diperintahkan zakat. Nah, kapan zakat diwajibkan? Sedikit. Zakat diwajibkan kepada Muhammad sewaktu beliau masih berada di Mekah. Meskipun pada saat itu zakat belum dilaksanakan secara masif dan terstruktur. Baru itu bisa lihat di surat Ar-Rum ayat 39 yang saya bacakan tadi itu. Itu makiyah. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas. Yang namanya riba tidak akan berkembang. Tapi wa ma ataitum min zakatin turidu wajha Allah fa ulaika humul muttaqun, akan dilipat gandakan. Itu di Mekah itu ayat ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini zakat baru dibumingkan oleh Rasulullah pada tahun kedua Hijriah. Sama dengan sholat. Bahkan Rasulullah turun tangan dan membentuk jibayat zakat, orang yang berzakat. Ini saya pikir tidak perlu. Nah, bagaimana? Ini pengertian ini tidak perlu. Abu Bakar mengatakan dasar hukum zakat sudah pada pintar semuanya. Saya tidak panjang-panjang ini karena waktunya. Nah, kemudian kita lihat apa ini kok susah. Ini dasar hukum zakat. Nah, bagaimana ancaman orang membangkang zakat? Hadis bahwa orang yang tidak membayar zakat kelak di akhirat hartanya tersebut akan berubah menjadi ular yang sangat berbisa. Kemudian dia membelit dan menggigitnya, mematuk-matuknya. Yutawiqu wahu yaumil qiyamah. Kemudian juga banyak ancaman kepada orang yang tidak berzakat. Emas dan perhiasan yang ditumpuk-tumpuk dan tidak dikeluarkan zakatnya
dia akan dijadikan setrika yang menyetrika dada dan punggungnya. Itu dalam surat At-Taubah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa bi jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fatuqu ma kuntum takzibun. Bahkan yang lebih lagi ini yang lebih parah, disamakan dengan orang musyrik, orang yang tidak bayar zakat. Bahasa dalam surat Al-Ahzab, wa wailul lil musyrikin, celaka bagi orang-orang musyrik. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Saya ditanya, maksudnya begitu? Itu kan beda ayat. Wa wailul lil musyrikin satu ayat, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Pasti Pak Maklum atau Bapak-bapak ada sekalian tahu, tafsir itu kan ada 3 macam. Ada tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, dan tafsir apa satu lagi? Tafsir bil isyarah. Tafsir bil ma'thur yaitu yufassirul Quran bil Quran atau bis sunnah atau bi aqwalis sahabat. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Al-Quran dengan qaul sahabat. Itu tafsir bil ma'thur. Ibnu Abbas dalam Tanbirul Miqbas fi tafsir Ibnu Abbas, dia mengatakan tafsir itu tafsir yang terjemur paling bagus. Seperti kita di awal Al-Baqarah itu gimana? Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina dan seterusnya. Itulah yang namanya muttaqin. Kemudian di Al-Baqarah Saud 77 dijelaskan juga muttaqin tersebut. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana bla bla ulaika humul muttaqun. Dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat berapa itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yunfiquna fis itu tafsir Quran bil Quran. Kalau sunnah sih gampang. Ketika aqimus shalah, shalu kama ra'aitumuni usolli. Asal jangan hadisnya dijadikan sebagai dasar hukum usolli. Tuh hadis juga suruh usolli katanya gitu. Apa dasarnya? Shalu kama ra'aitumuni usolli. Itu ada usolli katanya. Bukan usolli pada rutin. Saya tidak melarang usolli, tapi jangan hadis ini jangan dijadikan alasan untuk usolli. Nah itu, ini. Jadi ini pun juga celaka orang musyrik. Siapa musyrik tersebut? Alladzina la yu'tuna zakat. Mereka yang tidak membayar zakat. Nah ini. Kemudian banyak lagi. Nah, regulasi zakat ini. Nah, kemudian sekarang saya ingin sedikit berpindah. Kita ke sini. Bagaimana potensi zakat di korupsi warga? Ini sekilas saya sampaikan tentang Basnas. Basnas itu kepanjangan dari Badan Amil Zakat Nasional. Dia punya struktur di pusat Basnas RI, di provinsi Basnas provinsi, di kabupaten kota Basnas kabupaten kota. Tidak ada Basnas di kecamatan. Basnas ini merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas untuk memungut zakat secara nasional. Tidak ada di luar Basnas yang berhak memungut zakat. Bahwa bertanya, kok ada lagi? Di pasal 17 Undang-Undang 23 2011 mengatakan untuk membantu Basnas, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat. Pak Mahdum hafal ini karena beliau
kabit PNS Jawa. Dan beliau dengan saya sama-sama. Jadi kalau saya datang ke Kanwil, saya harus begini, tapi dia datang ke LPTI, dia begini bukan saya. Karena bapak saya LPTI. Tapi kalau saya datang ke ke Kanwil, dia atasan saya. Itulah dunia. Dunia terbalik itu begitu, ulang balik aja gitu. Saya cerita tadi waktu lagi sana, saya itu punya pengalaman yang kadang-kadang geli, pengen tertawa, memang kenyataan. Jam 4 sore sampai jam setengah 6 saya ngajar Profesor Suparman di situ. Jam 7 sampai jam 9 saya diajar oleh Profesor Suparman di situ. Itu tahun 82. Jadi sewaktu saya jadi dosen, dia jadi mahasiswa saya jadi mahasiswa dia jadi dosen saya. Itu dunia terbalik. Bahwa itu, tapi itu pernah terjadi tahun 82 saya. Termasuk Pak Wardi, termasuk almarhum ayahnya Uus itu terus banyaklah almarhum Pak Jalil dan sebagainya. Semua juga para almarhum Pak Sastrawijaya. Nah itu. Nah, Basnas Provinsi Banten ini lahir berdasarkan apa? Keputusan Menteri Agama nomor 118 tahun 2014. Basnas Provinsi Banten dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama. Dan Basnas ini kemudian dipilih dan diangkat oleh gubernur. Gubernur ini peraturan perundangannya. Nah ini saya kenalkan. Saya diangkat pada tanggal 16 Desember 2020. Jadi saya masih punya masa jabatan 2 tahun lagi. Kebetulan saya dipilih oleh teman-teman yang 4 ini untuk menjadi ketua. Padahal saya nggak mau menjadi ketua tadi. Tapi pada saat itu Kanwil dan Asda 2 provinsi mengarahkan pada ini. Kemudian wakil ketua satunya bidang pengumpulan tuh Pak Kiai Zainal Abidin. Wakil ketua 2 bidang pendistribusian itu Pak Kiai Suri Usman. Wakil 3 bidang keuangan, perencanaan, pelaporan itu Pak Sumirza Ali. Dan wakil ketua 4 bidang administrasi umum dan tata kelola itu Pak Mulyadi. Kemudian ada beberapa sekretariat kami dekat di sini, bukan gedung kantor, tetapi itu adalah rumah yang dibeli oleh Basnas. Saya sudah mengusulkan berulang-ulang ke Pemprov, belum juga dilaksanakan di Irian. Tapi itu gedung-gedung Basnas. Karena tahun 2017 kita dikasih hibah oleh Pemprov 1.700.000, 1.700.000 dan diberikan gedung itu. Dan sekarang mungkin dijual 3 miliar dikejar orang. Sebab itu di samping masjid As-Saur. Nah ini tidak perlu visi misinya. Nah, sekarang saya sampaikan bahwa potensi zakat di Provinsi Banten itu cukup besar. Kita lihat dulu dari jumlah penduduk. Penduduk Banten itu kemarin saya dapat informasi dari Kepala Bapeda 12.400.000 sekian. Yang Muslim tahun 2022 berdasarkan sensus BPS 11.348.671. Kalau ini salah, salahkan BPS. Karena saya hanya minta dari BPS. Mana yang paling banyak di penduduk tersebut? Kabupaten Tangerang 3.098.000. Muslim itu. Muslimnya itu apakah Islam beneran? Apakah salam wallahu a'lam? Mungkin tidak mustahil ada yang sholatnya ke masjid itu aja 2 kali setahun. Idul Fitri. Tidak mustahil ada juga yang begitu. Tapi dia kalau sudah Islam dilecehkan, diinjak-injak, itu paling kencang itu dari goloknya aja begitu. Paling kencang dari goloknya itu dibandingkan dengan yang setengah-setengah itu masih
Nah, bagaimana berzakat? Potensi zakat di Provinsi Banten 11 triliun, 11,03 triliun potensi. Dan ini berdasarkan kajian indeks pemetaan potensi zakat. Ini betul-betul kami lakukan penelitian. Ini dipandu oleh Puskas, Pusat Kajian Strategis Basnas RI, yang memetakan zakat di Indonesia ini 347 triliun. Ini aja di Banten yang 11,03 triliun tersebut ini sama dengan APBD Provinsi Banten. Bahkan dengan PAD Provinsi Banten lebih besar lagi. Coba kita lihat, kelihatan tidak? Susah ya, terlalu kecil. Kalau bisa di zoom, ini sudah gede. Harusnya tapi kalau pakai screen apa namanya pakai gampang. Coba di hotel Aston, kenapa tidak Aston? Padahal Aston itu dekat dengan MUI, cuman full mode-nya 800. Kalau di sini kan 400, bisa kurang bahkan. Saya tahu semuanya itu. Ulama itu jangan apa namanya yang di tempat-tempat umum sekali-kali, bahkan ke depan barangkali Pak Madu peserta ini pakai dasi, pakai gitu kan, lebih keren lagi gitu. Barang kata kok ulama pakai dasi dan pakai sarung ya. Enggak apa-apa. Coba. Di Pandeglang itu nomor 7 dari 4 kabupaten, 4 kota. Berapa? 543 miliar Pandeglang. Ada Pandeglang? Ada Pandeglang? Berapa perolehan zakat Pandeglang? Baru sampai 2 miliar. Lebak mana Lebak? Ada. Nah itu. Lebak potensi zakatnya 542 miliar. Lebak masih bagus dibanding Pandeglang, 4 miliar dapat. Nanti saya lihatkan. Nah ini Tangerang. Mana Tangerang? Nah, ada 3 Tangerang. Terbesar sebanten potensinya 3,8 triliun. Tapi perolehannya berapa? Baru nabinya. Serang kecil 945 miliar. Tapi perolehan sebanten Serang tertinggi. Serang 22 miliar. Nah, kemudian lari ke kota Tangerang. Mana kota Tangerang? Ini Pak Asli, ketua Basnasnya. Berapa? 2,2 triliun. Saya sampaikan ini ke Pak Ari. Dari mana Mas ini hitungnya? Kajian Puskas. Saya jelaskan sih datanya begini. Ya juga. Cilegon, nah Cilegon. Sampaikan nanti sama Pak Taufik dengan Pak Bambang. Potensi 1,4 triliun. Perolehannya berapa? Tahun ini, tahun kemarin agak bagus. Sampai ke 7 miliar. Sebelumnya hanya di angka 2. Kota Serang 578 miliar. Kota Serang baru sampai kepada angka 2,5 miliar. Kota Tangsel 931 miliar. Kota Tangsel besar perolehannya, tapi bukan zakat. Non raja apa dan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu dia turun ke masjid-masjid dicatetin, tiap masjid ada berapa, catat itu Tangsel itu. Tapi zakatnya sedikit zakat. Nah, ini apa namanya potensi. Kita semua berkeyakinan bahwa masyarakat Muslim di Banten pasti mereka berzakat. Pasti mereka berzakat.
Cuman mereka menzakat kadang-kala sering ingin hand to hand, langsung, gitu, langsung. Padahal kalau itu dikelola oleh lembaga, di kabupaten kota ada Basnas, di provinsi ada Basnas, sinergi, insya Allah. Hari Selasa yang lalu saya dari Cileles, desa apa lupa saya namanya, itu masuk ke Pak Madung kiri kanan penuh dengan kelapa sawit, gitu ya. Dan insya Allah minggu depan juga ke sana itu ada budidaya madunya baru tuwul, tahu tuwul yang kecil itu ya, apa namanya? Tahu bahasa Indonesia? Tahu tuwul? Hah? Kalau orang Pandeglang tahu, tapi kalau orang ke sebelah sana nggak tahu. Kecil itu kayak lalat. Bukan, kalau nyiruan gede. Nyiruan lebih besar. Nyiruan itu binatangnya lebih besar. Ini kayak sebesar lalat. Kecil. Apa itu? Dan itu madunya proteinnya lebih begini. Kita akan membudidayakan itu. Nah, ini. Nah, coba sekarang saya ingin lihat ini. Padi dan potensi zakat padi. Yang terbesar itu di Lebak, 98 miliar potensinya. Yang terkecil itu di Kota Tangerang, hanya 960 juta. Karena nggak ada pertanian di sana, ya kan? Bahkan Kota Tangerang Selatan untuk pertanian nol, padi, tidak sawah kan? Itu kan? Sebab sawahnya ditanami bata dan pasir, semen. Ditanami itu nol. Ini kajian. Nah, kemudian kayak ini perikanan. Yang terbesar itu perikanan di Pandeglang dan Lebak. Yang nol di Kota Tangerang. Di Tangsel masih nol. Ini dikaji sampai ke arah sini. Untuk ini apa potensi dari zakat ini. Nah, kemudian ini perusahaan. Ini ASN. ASN itu ini minus provinsi ya. ASN itu yang terdata 8 kabupaten 8 kota itu ada 60.000. Ini ASN yang di kabupaten. Tidak termasuk Kanwil. Karena itu instansi vertikal. Itu hanya 142 miliar, kecil sebetulnya potensi dari zakat tadi. Nah, ini potensi zakat ASN. Saya sampaikan ini raihan kami provinsi, zakat provinsi ini. Nah, tahun 2014 kita hanya memperoleh 2,3 miliar. Tahun 2015 naik 2,5 miliar. Tahun 2016 naik 3,2 miliar. 2017 naik menjadi 6,9 miliar. 2018 7,7 miliar. 2019 naik melonjak 17 miliar. Apa ini? Naiknya begini. Bagaimanapun juga power pemerintah di sini kuat. Karena lahir edaran gubernur tentang zakat ASN. Saya datang ke rumah beliau 2017 itu saya periode pertama. Saya datang ke rumah beliau, ke rumah dinas di mana? Ciwaktu. Saya udah ngobrol sana sini. Dia ngomong, ada apa, Prof? Gini saya katakan, saya ini hati saya selalu bertanya-tanya ini ngurusin zakat di Provinsi Banten ini
nanti di akhirat yang ditanya itu bukan saya, Bapak. Kenapa itu, Pak? Kenapa saya katanya? Al-Quran kan khud, betul kan? Khud min amwalihim. Gitu. Yang khud itu mereka yang punya apa? Power, kekuasaan kan? Bapak di sini, gitu. Nah, nanti kalau di akhirat ditanya oleh malaikat, Bapak dulu bertanggung jawab, baru saya di belakang. Oh jangan begitu. Nah iya, nah sekarang bagaimana? Supaya Bapak terlepas daripada itu, buat edaran zakat kepada ASN. Buat konsepnya, saya buat konsepnya. Besok malam saya serahkan, tanda tangan, edaran, naiklah 10 miliar. Kemudian naik terus. Di 22 kita dapat 20 miliar. Sampai dengan September 2003 ini kita baru dapat pengumuman 22 miliar. Dan ini terus terang kami sampaikan, dan saya sampaikan tiap bulan di koran, 1,5 sampai 1,6 miliar tiap bulan zakat ASN Pemprov. Sehingga mereka atas kerjasama, mereka diberikan kewenangan untuk pembantuan penyaluran sebanyak 70%. Makanya UPZ Pemprov itu kewalahan. Sekarang saya kenceng Pak, dia store ke kita 1,5. Kemudian dia mengajukan untuk pembaruan penyaluran, jangan diberikan sebelum laporan masuk, sebelum SPJ masuk. Dulu kan udah begini, dulu saya katakan, sekarang saya ketuanya. Kenapa? Ini uang meskipun itu zakat ASN, zakat ini sudah diserahkan ke Basnas, bukan punya Pemprov uangnya. Jangan semaunya, saya katakan. Yang bertanggung jawab di Rombol Jalur saya, katakan begitu. Sini kan laporannya. Dan saya punya SAI itu inspektorat, jadi Satuan Audit Internal. Dia periksa, kalau kira-kira ada yang dia uji publik, dicek ke sana, betul nggak disampaikan, betul nggak mustahil, dan seterusnya. Nah ini apa namanya terkait dengan apa? Nah selanjutnya kemana itu didistribusikannya? Saya laporkan dulu di tahun 2022 Pak. Ini yang ini salah ini. Ya. Perolehan apa namanya tahun 2022 tadi kan sudah dikatakan 22 miliar. Kemudian Kota Serang ini 22 miliar, salah itu sama nanti. Kemudian Cilegon 8 miliar, 5 miliar. Kemudian Kota Tangerang 4 miliar. Kabupaten Serang 21 miliar. Kota Tangerang Selatan 2 miliar. Kabupaten Pandeglang tahun 2022 hanya mengumpulkan 848 juta. Tapi setelah dipegang oleh mantan Sekda Pak siapa? Ferry, alhamdulillah setelah naik. So beliau gaya sekdanya masih ada. Sakus terus. Kemudian mana? Yang lebih kecil lagi Kabupaten Lebak bagus 4 miliar. Kabupaten Tangerang 4 miliar. Kemudian Las Harfa itu 22 miliar, salah ketik itu. Kemudian Las Wadah. Kemudian Las itu yang membantu Basnas di Banten ada 22. Tapi yang melaporkan hanya beberapa Las saja. Kami tidak punya kewenangan untuk memberhentikan, karena itu kewenangan Kanwil dan Kementerian Agama. Paling-paling nanti kata kuncinya akhir masa jabatan mereka izin 5 tahun, ngemis-ngemis ke Basnas minta rekomendasi. Paling-paling di situ. Biasanya setahun mau akhir, itu bukan main baik-baik. Datang silaturahmi, berikan laporan dan sebagainya. Kita sudah paham, ini pasti mau minta perpanjangan tahun yang akan datang. Tapi saya tegas buat fakta integritas. Kalau tidak memberikan laporan 6 bulan
dan akhir tahun saya akan tulis surat ke Menteri Agama supaya dicabut isinya. Tapi ternyata masih banyak juga. Bahkan lazismu, lazis Muhammadiyah nol, tidak berikan laporan. Tidak berikan laporan. Wajar kalau di Banten hanya dapat 82 miliar 2022. Nah ini, kemudian ini kita salurkan. Jadi untuk menyalurkan ini sebelum saya lari ke kesehatan tadi, ke ekonomi. Nanti di mana letaknya zakat ini ke ekonomi, gitu ya. Kita salurkan kepada 8 asnaf, tetapi kita sampaikan 7 karena amilin sudah diambil oleh Basnas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaihi wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fisabilillah wa bisabil. Tetapi yang 7 ini berdasarkan keputusan Basnas RI dan hasil rakor dibagi kepada 5 program. Yang pertama program kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga ekonomi, yang keempat pendidikan, dan yang kelima dakwah advokasi. Kelima-limanya ini tetap harus fuqara, masakin, gharimin, mu'allafati qulubuhum, riqab, sabilillah. Kesehatan. Kalau yang minta itu Pak Mahdum, sorry. Tapi kita lihat bagaimana fotonya dan sebagainya. Oleh karena itu betul-betul zakat ini kita diamanati untuk 3 aman. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya terbuka aja Pak. Saya didatangi Densus 2 kali. Densus 88. Dia datang kamar saya. Bapak memberikan zakat ke anu ya? Saya kan lupa. Saya panggil bidang 2. Coba cek. Betul Pak. Apa katanya? Bapak tidak aman NKRI. Karena orang tersebut diduga terpapar. Nah udah gitu kami tidak tahu kalau dia itu lagi dipelototi oleh Densus. Dia datang ke sini bawa proposal, kemudian kami tinjau lembaga pendidikannya, wajar berikan, kami berikan. Setelah saya balik, saya katakan begini. Saya minta by name by address orang-orang dicurigai. Sehingga kalau datang permohonan ke sini, saya bisa checklist. Sudah diberikan Pak. Tapi kalau yang sudah yang sudah terpapar, boleh saya berikan. Kalau itu saya punya. By name by address. By name by address. Itu ada. Di Tangsel, di Kota Tangerang, di Serang, di Cilegon, di Pandeglang, di Lebak. Di Pandeglang paling banyak. Tapi yang itu yang sudah terpapar. Tapi yang sedang dipelototi itu diberi Pak. Nah ini 2 kali dia sudah Bapak tidak aman NKRI. Nah kita lihat sekarang ini mana pendistribusian dan pendayagunaan bidang ekonomi. Terlalu lama saya. Memang sebab begini Pak Madun, ngomong itu tidak terasa, tapi yang mendengarkan capek. Ngomong capek, yang lebih capek orang yang mendengarkan. Gitu kan. Seperti bapak-bapak aja gitu, kecuali ibu-ibu. Kalau khotbah inginnya panjang, tapi kalau mendengarkan khotbah ini yang pendek. Bahkan Pak Madun cari di mana nih khotib yang bahasa Arab. Gitu kan. Ya kan sebentar kan. Dan itu teh khotbah Cibeber sampai anak kecil juga Pak alhamdulillah khalaqal khalqa wa yahsyuruhum fil mahsyar wa yahsyuruhum anak-anak fil mahsyar di belakang gitu. Karena sudah saking hafalnya anak-anak kita. Gitu. Tapi itu
itu bagus untuk pendistribusian dan pendayagunaan bidang ekonomi ini antara lain yang kami lakukan tahun ini Pak. Z-Mart, Zakat Mart. Jadi ada warung yang kekurangan modal. Kita survei, kita supply modal, dan kita berikan bimbingan oleh SKSS, Satuan Sosial Dana, kan yang namanya itu bukan wisata pembukuan. Pak Ibu hari ini belanja apa? Tulis. Apa yang dijual? Tulis. Didampingi. Dan alhamdulillah sudah ada yang membayar infak pada kami. Banyak. Tangerang banyak. Di Serang ada, Cilegon ada. Dan kami pun juga punya ZCD, Zakat Community Development. Di mana? Mana orang Rangkas? Mana Rangkas ada? Rekaman Rangkas. Tahu Ciradaun? Tahu Ciradaun? Tahu? Tahu nggak? Iya, nggak tahu. Orang Rangkas tahu Ciradaun. Saya tahu, sering saya kesana. Ciradaun terus naik ke Citorek sampai ke Dulu. Sudah gubernur lagi. Yang di situ ada apa? Negara di bawah apa? Negeri di atas awan. Saya merasa gembira karena peletakan batu pertama masjid tersebut saya diajak untuk meletakkan. Ketika gunting kita juga saya ikut diajak. Tapi sekarang kayak gimana wallahu a'lam. Karena terus terang saya di Basnas alhamdulillah saya yakin Pak Mahdum apa sudah itu yang namanya ke apa Cilonggrang ke sana lewat Cilonggrang itu apa namanya Cibareno. Cibareno itu perbatasan dengan Pelabuhan Ratu. Hanya disekat oleh jembatan. Kami ke situ menyalurkan zakat. Menyalurkan zakat. Dari Serang berangkat ke Cibareno itu 6 jam. 6 jam. Bahkan ada kemarin, nah ini kurban berdayakan desa. Kita ngirim hewan kurban kemarin dari Cibeber naik ke atas, itu tidak bisa mobil, harus dengan ojek. Tapi saking senengnya itu masyarakat diinformasikan, mereka turun ngejemput di bawah, itu si kambing di sini kan, gimana? Di kaki yang kedua itu kan, digendong, dibonceng. Kita bagikan ke sana berapa? 30 ekor kambing. Bukan main mereka. Yang apa namanya hanya setahun sekali mereka makan daging. Tapi ketika dikasih bukan main. Itu kita lakukan. Itu ke Cibeber, ke Cikotok. Kalau ke apa namanya itu apa? Sebelum itu kan dekat si Kailani atau Kailani Darul Kutub apa namanya Darul Kutub punyanya Kailani alumni ya Baya. Kalau Baya sih dekat dalam kota itu apa namanya kota itu. Tapi Baya juga dari Malimping itu sudah 1 jam lebih. Dari sini ke Malimping itu 4 jam. Dari sini ke Malimping 4 jam. Itu lewat Gunung Bencana. Apalagi kalau lewat Saketi lebih jauh lagi. Berikan modal usaha. Jadi ada ibu-ibu, bapak-bapak dia mau jualan, kekurangan modal, kita bantu dan kita pantau. Insan mandiri juga termasuk bagaimana supaya dia menjadi mandiri, kita berikan modal, bantuan dan kita pantau. Pelatihan mustahik, kita sudah banyak alumni kita servis AC, tukang ngelas, tukang cukur, tukang jahit. Kita 3 bulan yang lalu melatih tukang jahit di apa namanya dekat Sulhas itu apa Sulhas? Sultan Nasaruddin apa namanya? Di Lewi Damar ke sana. Lewi Damar ke sana. Kalau Lewi Damar kan dekat di sini, masih ke sana lagi Lewi Damar. Kita latih di sana 40 ibu-ibu. Nah itu. Cukur juga, tukang cukur kita latih, tukang ngelas kita latih, tukang apa namanya nambal ban kita latih. Ini dalam rangka pemberdayaan.
Kemudian apa? Budidaya lebah madu. Ini ada di sini Pak, Madu. Dari sini masuk, dari sini tuh apa? Sempu itu lewat Sempu masuk ke, ya Banten Biar ke sana. Yang ke sini ke sebelah sini Pak, masuk lupa saya namanya apa itu. Subhanallah. Itu apa namanya? Kantor Samsat dulu itu masuk gitu. Iya, Pak, di situ itu lebah madu. Dan ini yang akan kita resmikan akhir bulan ini, itu di Cileres. Lupa saya kampung desanya apa. Itu madu tuwul. Saya nggak tahu apa tuwul itu bahasa Arabnya. Apa bahasa Indonesia nggak tahu saya. Itu. Kemudian apa? Lumbung pangan tadi. Kita juga mencoba di suatu daerah untuk apa namanya lakukan itu. Kemudian kurban perdayakan desa. Banyak program-program kita tentang ekonomi dan dirasakan. Kalau yang lainnya seperti Tilahu, SKSS, satu keluarga satu sarjana, kita biayai sejak semester 1 sampai semester 8. Dengan catatan dalam keluarga tersebut belum ada sarjana dan dia termasuk mustahil. Banyak itu datang ke kita dan kita survei ke sana. Masa rumahnya keramiknya granit, TV-nya 42 in, dia menunjukkan yang begitu. Sorry kata kita gitu. Banyak yang gitu, tapi ya kita survei. Saya pernah sedikit menangis, meneteskan air mata. Saya survei dari Wonosalam Pak, itu lebah, itu kendaraan 3 kilo, 5 kilo ditempuh 1 jam setengah. Kenapa? Karena waktu Pak Tajam Nusa mikir bagaimana kalau ban ini berdos kena batu. Nyampe ke situ, itu anak apa namanya orang rumahnya itu sudah ditulang, sudah dianu. Kemudian dia menggunakan tanah pengairan karena dekat dengan pengairan. Kemudian juga orang tuanya sangat menyedihkan, self assessment, dan dia kuliah. Bahkan kita sudah meluluskan 2 angkatan yang kita biayai di UIN dan di IAIN, dan sudah ada yang diangkat PNS dan rata-rata mereka IP-nya itu di atas 3,7 karena tiap bulan kita pantau terus. Ada yang sudah di PNS Tangerang dan dia tiap bulan kirim infak. Ini yang kita lakukan. Itu barangkali sekalian apa namanya yang dapat saya sampaikan. Kalau terlalu lama tadi itulah apa namanya mendengarkan itu lebih capek dibandingkan dengan ngomong. Saya kalau ngomong begini paling senang gitu ya, tapi kasihan yang mendengarkan, apalagi sudah malam ini gitu ya. Baik, saya pikir demikian, dan kalau ada pertanyaan silakan. Ya, enggak? Ya. Luar biasa, apapun juga kalau